Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini ya. Kita mulai dulu dari energi oracle-nya. Yang pertama itu ada anxiety, lalu yang kedua ada root chakra, lalu yang ketiga adalah door to spirit. Dengan anxiety ini kayak entah kenapa aku mendapat pesan spesifik gitu. Jadi ini mungkin nggak akan resonate dengan semua. Jadi kayak hubungan, ini kayak hubungan dalam pasangan, dalam rumah tangga. Terus rasa rasa gelisah, rasa putus asa gitu tentang keberadaan anak dalam rumah tangga. Entah kamu kayak lagi menantikan anak udah berapa tahun, berapa berapa bulan, entah berapa lama lagi tuh kehadiran anak dalam rumah tangga, terus kamu mulai mulai bertanya-tanya tuh, mulai menimbulkan kegelisahan dan mulai membuat harapan kamu pudar gitu. Lalu yang berikutnya mungkin ada skenario dengan anak gitu, mungkin terjadi sesuatu dengan anak kamu, terus mmm, mungkin lagi sakit atau ada suatu problem gitu. Nah, yang satu lagi adalah ini adalah hubungan kamu dengan sosok maskulin signifikan, sosok otoritas juga bisa karena entah kenapa aku dapat vibe dengan emperor di situ juga ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mmm, kita bahas lagi juga yang berikutnya root chakra itu dikonfirmasi sama child. Nah, tadi ini bicara dengan anak karena child itu bisa secara literal, berhubungan dengan anak gitu. Dan ini bisa jadi juga pesan tentang karena root chakra itu kan temanya tentang rasa aman, rasa stabil, rasa kita bisa menavigasi dunia dengan rasa aman gitu. Nah, ini karena tadi ada anxiety, selain tadi ada tema tentang keberadaan anak, bisa jadi juga ini akarnya tuh dari sesuatu yang mungkin belum beres dari masa kecil kamu, entah kamu menyadari atau enggak gitu. Jadi kalau kamu tidak menyadari hal ini, rasa cemas kamu, dan aku mungkin pernah bilang ya banyak hal di waktu lampau gitu dari kita kecil beranjak dewasa, ada kejadian-kejadian tertentu, mungkin di saat ini kita nggak sadar gitu, tapi waktu itu, mmm, akan signifikan gitu. Ada kejadian tertentu yang dari waktu lampau akan signifikan untuk berefek itu untuk rasa aman kita. Misalnya waktu kecil kita pernah kehilangan sesuatu, pernah melihat sesuatu terus kita rasa takut gitu, dan itu masuk alam bawah sadar kita. Mungkin di saat ini kita nggak ngerti, "Kenapa ya gue takut? Kenapa gue gelisah?" Gitu. Nah, ini waktunya untuk kamu aware gitu, untuk melihat nih rasa takut kamu, apakah kamu berada di keluarga yang stabil, apakah kamu dibesarkan dengan lingkungan yang aman. Nah, kalau misalnya enggak gitu, ini waktunya kamu untuk gimana gue bisa merasa aman sebagai orang dewasa dengan inner child-ku yang terluka gitu. Kamu bisa sih melihat itu akarnya dari mana, misalnya tadi dengan banyak lihat ke belakang, berkontemplasi, banyak ngejurnal juga bisa, banyak, apa ya, berefleksi. Lalu juga kalau misalnya kamu bisa gitu berbicara dengan terapi gitu, misal psikolog, psikiater, hipnoterapi, karena kadang dengan hipnoterapi itu kita bisa melihat memori tertentu yang di-repress, jadi kita nggak inget gitu. Nah, yang berikutnya energi oracle-nya adalah door to spirit, pintu terbuka. Jadi dengan 2 kombinasi ini itu kayak pertama gitu, dengan tadi keberadaan misalnya anak gitu, menanti anak dalam rumah tangga, itu adalah cara semesta untuk kamu, pertama mendekatkan diri pada Tuhan gitu, dan yang kedua itu kayak kamu bisa loh manifest sesuatu yang sangat kamu inginkan, gak terbatas pada cuman anak gitu, banyak hal lain gitu ya untuk kamu yang ingin manifest sesuatu dalam waktu lama kamu menanti atau kamu berusaha manifest. Karena dengan Emperor sama Two of Swords jadi tema besar kamu ya, kita sekarang bahas tarotnya. Emperor itu kan sosok otoritas gitu. Kadang ini bisa jadi juga tentang sosok yang controlling, sosok yang mau pegang kendali, ada sisi positif dan negatifnya gitu. Dan dengan Two of Swords di situ ada hal tertentu yang kamu nggak lihat ya. Bisa juga tentang membuat pilihan. Jadi kayak mencoba melihat pertama gitu. Tema besar kamu melihat dari angle yang lain, perspektif yang lain. Coba tempatkan dirimu di posisi orang lain, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu yang pegang kendali, kamu bisa membuat pilihan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena Two of Swords itu berbicara tentang pilihan. Lalu yang berikutnya, jadi pemimpin, kamu jadi yang pegang kendali. Karena tadi aku bilang ya, emperor itu bisa jadi orang yang pegang kendali. Kamu yang pegang kendali atas pikiran kamu yang pegang kendali atas dunia realita kamu. Jadi jika kamu mau ada sesuatu yang berbeda dengan dunia realita kamu, dimulai dari cara kamu melihat dunia, cara kamu berpikir gitu. Untuk kamu manifest sesuatu seperti yang kamu mau terwujud di dunia realita kamu. Lalu yang jadi
blessing kamu kalau berbicara gini. Kalau berbicara dengan aspek finansial, stabilitas, pekerjaan, kayak aku melihat sesuatu yang bagus, signifikan gitu ya. Karena Nine of Pentacles itu ada di blessing kamu. Nine of Pentacles itu adalah energi orang yang abundant, energi orang yang stabil gitu, energi orang yang gini. Kalau misalnya single gitu ya, independen, nggak bergantung, dia bisa mencukupkan dirinya. Terus juga di situ konfirmasinya adalah Three of Pentacles. Gini, angka 9 itu kan angka sendirian, dan Three of Pentacles angka kolaborasi, kerjasama, teamwork. Jadi kayak aku melihat ada sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan kamu. Terus juga kalau misalnya kamu butuh support, entahlah itu konteksnya pekerjaan ataupun enggak gitu, dalam hal apapun, em, itu akan datang di bulan Agustus ini ya, karena tadi mungkin ya berhubungan dengan manifestasi gitu, akan ada informasi orang-orang yang akan membantu kamu melihat dengan perspektif berbeda, untuk kamu punya dunia realita yang juga berbeda gitu. Terus kalau berhubungan dengan finansial, pekerjaan bisa jadi pintu rezeki baru, pintu pekerjaan baru, pintu bisnis baru, orang-orang yang akan berkolaborasi, brainstorming, memberi ide untuk melihat peluang, sesuatu peluang yang baru yang bisa upgrade kamu dalam konteks finansial, bisnis, pekerjaan. Terus juga um, ada orang-orang juga yang akan membuat kamu gak perlu merasa berjalan sendirian. Kalau misalnya kamu merasa selama ini atau ada problem yang membuat kamu berpikir, ah gue berjalan sendirian nih. Karena Nine of Pentacles um, kadang itu bisa berarti juga ya, kayak aku mengartikannya, ada momen dimana kamu perlu berjalan sendirian gitu. Nah, yang berikutnya nih, yang tadi makanya aku bilang kayak melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda, karena judgment jadi tantangan kamu gitu. Kamu perlu terlahir kembali, kamu perlu melihat dunia dengan cara yang berbeda, kayak pilihannya tuh ada di kamu. Kamu yang pegang kendali, cuman balik lagi gitu. Kan aku selalu bilang, reading ini aku ngasih tahu sesuatu, dilakukan atau enggak, kamu mau melihat sesuatu dengan angle perspektif yang berbeda dengan setiap reading aku kembalikan pada penonton gitu. Karena gimana pun kamu yang menjalani, mungkin saat ini pesannya belum kena gitu, tapi mungkin cara semesta berbicara sama kamu, mungkin dengan orang lain, mungkin dengan channel lain gitu. Yang penting aku sudah planting the seed gitu, menanam bibit gitu, untuk kamu paham tentang informasi ini ya. Lalu yang jadi blessingnya adalah nih tadi lanjutannya, Three of Cups, momen bahagia, momen perayaan, berbagi waktu menyenangkan dengan orang-orang terdekat, ada kabar baik ya. Karena di situ Three of Cups adalah kartu perayaan gitu, bersama menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Dan Page of Pentacles adalah komunikasi, bisa jadi juga energi murid dalam artian kamu masukin suatu chapter baru di mana kamu adaptasi lagi, belajar lagi. Karena tadi ada vibe yang signifikan tentang finansial dan pekerjaan, kayak ada momen menyenangkan, kayak gue dapat kerjaan baru, kayak kamu sharing itu sama teman-teman kamu, kayak ada sesuatu yang misal gue dapat goals nih proyek ini, kayak kamu cerita gitu sama teman-teman kamu. Dan bisa jadi juga ketika tadi ya, hopefully advice-nya didengarkan gitu, kamu bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di dunia realita kamu, apapun konteksnya yang kamu mewujudkan, apakah itu berhubungan dengan anak, apakah itu berhubungan dengan keuangan, apakah itu berhubungan dengan keberadaan sosok orang yang kamu cintain. Nah, balik lagi, semuanya ketika kamu punya perspektif berbeda dan kamu sadar kamu yang pegang kendali, kan ada sesuatu yang berbeda, signifikan di dunia realita kamu. Advice-nya, ya ini hanya mengkonfirmasi dari tadi apa yang sudah aku bahas. Advice-nya adalah dengan Ace of Cups, dengan Eight of Swords ini, um, Ace itu kan suatu awal yang baru dengan hati, emosi gitu. Dan Eight of Swords itu adalah rasa mentok, rasa terjebak di dalam pikiran. Jadi kayak membawa pembaruan dalam hati dan pikiran kamu. Gimana caranya? Gimana caranya kamu bisa punya hati yang baru? Gimana caranya kamu bisa melihat dunia dengan berbeda? Gimana caranya kamu sadar bahwa kamu yang pegang kendali gitu atas hidup kamu? Kamu bisa melihat sesuatu yang kamu mau itu ada di dunia realita kamu. Kayak gitu ya, advice buat kamu. Untuk kamu punya sesuatu yang berbeda, yang mungkin selama ini kamu gak lihat dalam dunia realita kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.